itu yang di dalamnya masih ada sajikan masikan. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang sifat segmen. Silakan dimulai. Latar belakang perkembangan teknologi dan membutuhkan ya tampilan sederhana untuk menampilkan angka, huruf, atau simbol. 7 segmen common annotator hadir sebagai solusi karena mudah digunakan dari program lebih murah dibandingkan dengan CD atau buku elektronik dan banyak sebagai pada kalkulator dan digital, kalkulator dan perangkat elektronik sederhana. Pengertian biasanya piro common annotator adalah salah satu jenis segmen display yang digunakan untuk menampilkan angka 0 sampai 9 atau digital. Disebut common annotator karena semua anoda positif dari yang segmen disatukan menjadi dari pertama. Fungsinya segmen common ini fungsi sebagai yang digunakan untuk menampilkan angka maupun huruf sederhana. Secara lebih rinci, fungsi utamanya yaitu menampilkan angka dari PPT mbak proposal nggak sih? 0 sampai 9 pada perangkat elektronik. Foto-foto Menampilkan huruf tertentu seperti A, B, C, D, E, dan F untuk kebutuhan sederhana sebagai indikator digital pada jam kalkulator, counter maupun alat ukur elektronik. 4. Media pembelajaran bagi pelajar untuk memahami dasar rangkaian digital logika dan mikrofon. Cara kerjanya segmen menghubungkan semua anoda kaki positif dari LED ke satu pin umum yang disambungkan ke tegangan positif. Untuk menyalakan segmen harus memberikan logika pada pin karena kaki negatif dari segmen yang diinginkan ini kebalikan dari 7 segmen kompromi tanda yang memerlukan logika atau menyala untuk menyala. Ini sebagai tampilan visual untuk menampilkan angka visual beberapa juga dapat menampilkan ini mbak sampai tampilan ini sering ditemukan pada perangkat elektronik seperti jam digital, kalkulator, digital, panel kontrol, pada microwave, aplikasi dan program digital. Inilah penuraian dari skema blok dari untuk baterai 9 volt kami sambungkan ke baterai IC 447 yang sesuai melanjutkan LED pada lampu display, lalu lampu display menyala. Template project pada waktu ke-1 sampai ke-2 bidang pemilihan project yang dibuka dan keempat mengerjakan laporan proposal APBD dan membeli komponen yang dibutuhkan. Untuk kelima kita mengerjakan project sesuai jumlah ditentukan. Rencana anggaran biaya komponen dasar data 12.000 kabel number file 30.000 satu disuruh 7 segmen common annotator
5.000 dan project bot 7.000 dan IC distributor 6.000. Ngasih total anggaran biaya Rp63.000. Bagaimana Bapak Ibu kunci dipersilakan untuk bertanya, kritik maupun memberi saran atas nama. Silakan. Sama di demo kan? Jalan. Nah, input ini kalau saya sambungkan ke baterai akan menjadi angka 0 seperti ini. Kalau ingin menjadi angka 1, saya mencabut kabel yang berwarna hijau ini. Kalau ingin menjadi angka 2, saya mencabutnya kabel yang berwarna kuning. Jawab ambil angka 6. Pertamanya seperti ini Pak, yang ini saya belum memutuskan. Oh, kamu bikin dulu apa sih segmen Temuan apa bukan saya kan IC 7447. Berarti ada yang IC 7447. Kita malah double ini. Jadi ini judulmu sama proyekmu ini tak masuk. Yang kami fokuskan itu adalah segmennya, bukan menampilkan angka ke segmen. Karena setelah dari judul itu segmen, maksudnya kamu bikin segmennya, bukan menggunakan IC 7447. Kalau 7447 ada, berarti kan ada dua kelompoknya. 7447 itu ya. Bang, maksudnya kalau kamu kayak bikin displaynya, kamu tujuannya adalah displaynya menggunakan LED, LED itu sampai membentuk angka kayak angka 8. Nah, fokusnya itu di situ ya. Jadi menurutku ini ya nggak nyambung. Jadi kamu jelasin pada tugasmu bukan itu. Ada yang dapat segmen common anak saya di tadi ya? Common katoda kan? Segmen common katoda? Enggak ada. Nah, dia enggak paham. Salus. Apa ini? Iya, fokusnya ke displaynya bukan. Iya. Tapi di desain ada IC 7447, tapi di gambarnya kayak dia pakai segmen sama rode. Jadi ada dua Masuk dulu tadi itu berarti dia tidak paham sama judul sama judulnya. Cara kerjanya dan tegangan listrik. Ini berbeda.
dan tegangan listrik. Yang di baterainya itu. Berarti yang kalian konsultasikan ya itu. Bukan buat semen seperti yang Misalnya saya yang contoh jalannya Putih 14. Negatifnya 14. Oke, bisa tenang dulu. Sudah sempat kamu tanyakan dari Pak Indro. Pak, ini maksudnya 7 segmen itu gimana? Karena ini kalau sudah sepakai IC beda dengan judul sama beda dengan yang kita masuk. Tadi kamu cuma bikin angkanya toh, menambil angkanya toh tanpa IC. Konsultasinya udah Iya. Pakai IC kayak tadi. antara judul sama yang kamu kerjakan beda. Mana? Mau yang mana? Mau yang IC apa yang boleh kan? IC kan sudah ada. Oh ya IC. Berarti harus sih. Iya lah. Direvisi alatnya ya. Oh, kan sama alat tinggal mengubah ininya ya. Kan barang-barangnya udah beli semua ya kan. Tinggal yang diminta segmen kamu itu sih bagian mananya itu aja ya. Di situ. Terus ini nyambung ini. Ya. Sudah ya, Pak. Ini dari budaya sudah dilanjut sendiri. Tadi tak lihat memang kelompoknya Yohan dan Zidan ini sudah konsultasi ke budaya belum? Makanya tulisannya berantakan. Iya. Itu ukuran formnya berapa? Coba dicek, Mas Radit. Yang sebelumnya. Lagi. Up. Wes. Iki apa iki? Kon nulis apa iki? Ono titik di sono ya. Terus semuanya huruf kapital. Maksudnya apa? Huruf kapital itu fungsinya apa sih? Awal. Iya, kalau kamu tulis kapital semua, bukan lupa. Berarti kamu tidak bisa menempatkan fungsi dari huruf kapital itu, ya kan? Yaitu oleh-olehnya nggak kombinasi, ya kan? Fontnya besar sekali. Itu fontnya bisa sampai sak. Judulnya. Oke, font untuk semuanya saja ya. Fontnya itu pakai 14 kalau judul, 14 poin. Itu standarnya ya. Terus untuk yang lain 12 poin. Kalau yang masuk di tabel itu 10 poin. Kawat gede, pilih kawat itu aja jadi perlu latihan lagi untuk menulis ya. Oke. Jadi kita mau yang lain. Kenapa kamu kok tiba-tiba pakai IC dulu? Disuruh pakai IC. Kamu nggak ngomong nih, kamu kelompoknya kamu anonim, nggak bilang itu. bilang. Tapi ya. Kamu perlu tak panggil Pak Indro biar clear. Sing salah sing di. Masa mentu dulu yang bayar murid loh ya. Ya, memang Pak Indro sudah mengarahkan kamu sing nggak dong ya. Itu berarti salahmu. Itu sendiri yang tidak
Apa dari awal aku wis minta pakai IC? Foto koalisi dewe, terus mbok pasang akhirnya bisa ngono, enggak ono. Kamu lihat desain trainer, kalau judulnya. Ada isi. Nah iya, tapi kan kamu bukan pakai itu kan yang dijelaskan yang di trainer itu kan IC 7447. Bukan 7 segmen, kamu kan bikin 7 segmennya. Kalau yang IC ya, itu menjelaskan tentang IC-nya. Bingung. Kamu tuh bikin 7 segmennya, bukan menjelaskan IC-nya. Kalau yang kamu lain itu media datanya tentang IC-nya digunakan untuk segmen. Nah yang kamu bikin adalah 7 segmennya. Sekarang balik tanya. Yang kamu tidak paham tanyakan. Mumpung ada kesempatan ya, apa? Mau tanya ke siapa Pak Satrim? Yang ada. Kata aku ya jelaskan. Gak apa-apa tanyakan. Jadi kamu nggak pakai 7 segmen jadi, tapi kamu bikin 7 segmen. Omong neng lo sih mau kawin anak diri. Paham? Bisa merevisinya. Kalau bisa, nanti gak usah IC. Laporan tuh IC barang belimu kok dikurangi IC kan IC nih. KAB. Lah ya nggak usah. Oh padahal dek rangka gambarannya yang dilaporkan tadi udah benar. Nggak pakai IC, tapi kalau di sini pakai IC. Mas, berarti itu kalau menurut kalian berdua nih sampai terjadi fatal sekali seperti ini antara judul sama hasil proyeknya salah itu kurang apa? Kenapa? Kalau buat Thailand juga gini Mas, judulmu kan sama produkmu hasilnya itu beda, nggak sesuai. Menurut kalian berdua sampai terjadi hal seperti itu kurang apa? Kurang literasi, kurang Konsultasi. yang lainnya dia kurang konsultasi, kurang masih sambung literasi, konsultasi, kurang apa? Teliti. Kamu buat apa kurang teliti? Kamu berarti tidak melakukan riset sama sekali. Tidak. Oh sampai salah? Nah, iya. Maksudnya riset itu tidak satu orang satu sumber gitu loh Mas. Harus lebih dari 5 atau 6. Kalau kamu lihat punyanya kakak kelas kalian, jangan cuma 1, itu aja. Pokoknya 5. Kalau nggak paham, kayak Pak Imron, Cik nggak paham. Kayak Bu Nada, Cik nggak paham. Kayak Pak Anggoro, nggak paham. Kayak Pak Satrio, nggak paham. Boleh tanya ke orang luar yang mengerti. Kayak gini, sama aja produkmu nggak jadi. Kan merugikan kamu, sudah belanja, sudah capek-capek buat PPT sama laporan, ternyata salah. Untuk nilainya nggak sih bolong-bolong, tidak timo-timo. Karena gagal menerjemahkan perintah jurusan sama hasil produk kamu. Makanya jangan hanya satu sumber, Pak Imron salah. Soalnya guru juga nggak selalu benar, kadang kita juga salah juga. Bukan dewa kita, bukan Tuhan. Makanya harus tanya ke dunia lain. Kalau kamu menyalahkan guru ya salah. Kakak kelas kalian juga sama. Kemarin yang ikut Pak Rashid hanya ke 1 guru, hanya ke 2 guru. Gitu loh.
Padahal banyak guru di Pekatron. Ya, jangan diulangi lagi untuk kedepannya benar-benar literasi, benar-benar riset, benar-benar konsultasi. Untuk semuanya juga ya, biar tidak terjadi hal seperti ini. Untungnya masih PTS, masih bisa diperbaiki. Kalau PAS, berarti kamu nanti ulang lagi PAS itu gagal kan dijadwalkan ulang ujiannya. Karena ini masih PTS bisa diperbaiki, ya silakan diperbaiki. Udah itu saja dari saya. Sekian dari sini dari kelompok 7 yang sudah saya pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.